A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Intan, Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Cerita ini menceritakan tentang seorang gadis yang diberi harapan palsu sama juragan tanah yang masih berstatus suami orang hingga dia hamil. Akan tetapi si juragan tanah ini tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, tapi malah membunuhnya. Oke, sebelum masukin lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Langkah kaki Intan perlahan menghampiri kekasihnya Heru yang sedang duduk di sebuah balai kecil di pinggir jalan setapak. Dengan kontak Intan melangkah pelan sebab di hatinya masih ada kebimbangan untuk membicarakan hal yang serius. Akankah Heru akan menerima pernyataan darinya? Tapi Intan tidak bisa berdiam diri saja membiarkan kekasihnya tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Intan telah melakukan sebuah kesalahan bersama dengan Heru. Heru yang berstatus suami orang itu menjadi kekasih Intan. Gadis polos yang terbuai dengan rayuan suami orang itu rela memberikan segalanya untuk Heru. Kini harus bagaimana jika semua telah terjadi? Intan menghela nafas dengan dalam dan mengeluarkannya secara kasar. Duduk mendekat di samping kekasihnya. Meskipun bibir itu keluh, dengan jantung yang berdegup kencang karena takut untuk membicarakan soal kenyataan yang telah dialami Intan. Intan memilih untuk jujur hari ini daripada nanti perut Intan semakin membesar. Intan mendekat dan mulai angkat bicara. "Kang, aku hamil," tutur Intan yang memberitahu kepada kekasihnya kalau ia kini tengah berbadan dua. "Hah? Kok bisa? Bagaimana kamu bisa hamil, Intan? Sedangkan tidak setiap hari kita melakukannya. Aku juga menyuruhmu untuk memakai kontrasepsi, Intan," ujar Heru yang begitu nampak terkejut saat Intan memberitahu kondisinya saat ini sedang mengandung anaknya. "Aku tidak mau tahu. Kamu harus gugurin janin itu," timpal Heru. "Aku tidak tahu, Kang, kenapa aku hamil. Tapi aku sudah telah 2 minggu," tutur Intan sembari menangis. "Aku takut, Kang. Aku takut ketahuan dan dimarahi ibu. Bisa-bisa aku dibunuh bapakku," tangis Intan semakin menjadi-jadi. "Terus aku harus bagaimana, Intan? Aku pun bingung. Sementara statusku masih menjadi suami Sinta. Aku tidak mungkin menduakan dia. Aku tidak mungkin mengkhianatinya dengan menikahimu, Intan. Kamu tahu itu," pekik Heru. "Apa kamu yakin kalau anak itu memang darah dagingku? Karena aku tidak yakin sepenuhnya kalau janin yang ada dalam kandunganmu itu bukan hasil dari hubungan kita berdua saja. Karena banyak lelaki yang menginginkan dirimu," tutur Heru yang malah seakan menuduh Intan berhubungan dengan laki-laki lain selain dirinya. "Jaga ucapanmu itu, Kang. Serendah itukah aku di matamu?" Bulir air mata sudah menghiasi mata Intan. Intan mencoba untuk menahan tangis dan rasa sakitnya karena dituduh oleh Heru. "Bisa saja kan kau bermain di belakangku dengan lelaki lain. Dasar perempuan sundal, murahan," maki Heru. "Kang, aku bukan perempuan murahan seperti yang kamu katakan. Aku bersumpah,
Aku tidak pernah ada hubungan dengan lelaki manapun selain Akang. Yang aku kandung memang anak Akang, calon anak kita. Intan memekik. Bukankah Akang pernah bilang ingin punya anak setelah Akang menikah dengan Sinta yang sudah lama tidak dikaruniai anak? Harusnya Akang bahagia karena anak itu akan segera terlahir ke dunia lewat rahimku, Kang. Intan bicara dengan nada lemah. Heru nampak frustasi. Diremasnya rambut kepalanya dengan kasar sambil berteriak. Dia kebingungan bagaimana caranya supaya masalah ini ada jalan keluarnya. Sedangkan Intan, gadis belia yang sedang ranum-ranumnya, nampak kebingungan dan menangis terseduh-seduh sambil memegangi perutnya yang masih rata. Pokoknya aku tidak mau tahu. Akang harus menikahiku secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan melaporkan semua kelakuan Akang di depan istri Akang yang mandul itu dan orang tuaku. Biar semua orang tahu betapa bejatnya kelakuan tuan tanah di desa Deli Sandang ini, ancam Intan. Tidak, Intan, bukan begitu maksud Akang. Kamu tahu kan, kita tidak benar-benar serius dalam hubungan ini. Tapi kalau sudah begini, apa boleh buat nanti kita pikirkan jalan keluarnya sama-sama. Kalau kamu mau aku nikahi, kamu harus bersabar. Sekarang ayo kita pulang, ajak Heru kepada Intan yang masih menangis. Ditariknya tangan Intan dengan kasar. Perasaan Heru sangat kacau saat mendengar semua pernyataan Intan. Bisa-bisanya hubungan yang Heru anggap main-main malah jadi serius karena Intan tengah mengandung anaknya. Intan terus menyeka air matanya di sepanjang perjalanan. Ia berharap kalau Heru mau menikahinya untuk bertanggung jawab, karena Intan tidak mau menanggung malu sendirian karena perbuatannya. Singkat cerita, sore jam 4:30, Heru sampai di rumah. Disambut antusias oleh sang istri tercinta, Sinta, gadis belia yang dinikahi Heru 7 tahun yang lalu. Pernikahan mereka adalah hasil perjodohan kedua orang tua mereka. Tapi seiring waktu berjalan mereka tanpa saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya. Heru diwariskan 12 hektar tanah oleh orang tua Sinta yang terkenal kaya raya di daerah Deli Sandang. Maka dari itu Heru tidak bisa semena-mena terhadap keluarga Sinta, karena dia tahu mertuanya sangat berpengaruh di desa tersebut. Namun, Heru lelaki normal. Tentu saja dia akan jatuh cinta jika bertemu dengan seorang perempuan cantik. Apalagi perempuan itu seperti gadis yang bernama Intan. Intan seorang gadis belia yang baru saja menamatkan sekolah SMA. Intan terlahir dari keluarga yang sederhana, yang dimana kedua orang tuanya bekerja di kebun milik Juragan Karna, yaitu mertua Heru. Selepas bertemu Intan di gubuk yang terletak di perkebunan milik Heru, wajah Heru terlihat murung. Sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, Heru nampak sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya Intan mau menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya itu. Sebab Heru tahu betul, meskipun mereka saling mencintai, tapi untuk bersatu itu tidak akan mungkin terjadi. Kang, kapan kita pergi ke dokter? Akang tahu kan, aku sangat mendambakan seorang anak. Aku takut nanti di antara kita ada yang... Apa? Kamu pikir aku mandul? Aku sehat, Sinta. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Hardik Heru memotong pembicaraan istrinya. Ya, aku kan cuma takut aja, Kang. Kita sudah menikah selama 7 tahun. Tapi belum juga dititipkan seorang anak. Orang tuaku juga sudah pengen nimang cucu. Dan aku takut lama-lama nanti kamu bosan sama aku, Kang. Dan mencari pelampiasan di luar, tutur Sinta. Kamu ini kalau ngomong suka ngawur. Mana mungkin aku tergoda sama perempuan di luar sana. Sedangkan istriku di rumah tak kekurangan apapun. Heru berbicara lembut terhadap istrinya sambil memeluk tubuh istrinya. Malam ditemani rintik hujan, membuat siapa saja tidur lelap.
Karena cuaca sangat dingin, siapapun akan terlena malam itu. Begitupun Heru dan Sinta. Mereka nampak bersemangat melakukan kewajiban bagi para pasangan yang sudah menikah. Singkat cerita, esok harinya Sinta gegas pergi mandi. Setelah ia baru saja selesai mandi, ia mendapati Heru sudah terlihat sangat rapi pagi buta begini. Sinta melihat jam dinding yang sedang berputar masih menunjukkan pukul 6 pagi. "Kang, mau kemana pagi sekali sudah siap-siap? Ini masih jam 6 loh," tanya Sinta kepada Heru. "Aku mau ke kebun, Neng. Kemarin sore aku sudah janjian sama Kang Barja mau ke Desa Makmur. Kemarin ada yang mau menjual kebunnya sama aku. Perjalanannya cukup jauh memakan waktu di jalan. Jadi aku harus bersiap sepagi ini. Siapkan bekal untukku. Sebentar lagi Kang Barja sampai ke sini," tutur Heru kepada istrinya. "Baik, akan aku siapkan semua keperluan dan bekal nanti di jalan," jawab Sinta yang segera pergi ke dapur untuk menyiapkan bekal untuk suaminya. Sambil menunggu istrinya menyiapkan keperluan, Heru duduk di teras rumah sambil memainkan benda pipi yang selalu ia bawa kemana-mana. Tiba-tiba muncul notif pesan dari aplikasi warna hijau. Tentu saja Heru sudah bisa menebak siapa yang mengirimkan pesan itu. Dia adalah Intan, gadis pujaan Heru. "Sudah Kang pikirkan," isi pesan dari Intan. "Sabar Intan. Aku segera mencari solusi dan jalan keluar untuk semua ini," balas Heru. "Aku tidak mau tahu Kang. Pokoknya secepat mungkin Akang harus menikahiku. Kalau tidak aku akan mengatakan semua ini kepada orang-orang terdekat Akang. Berikut istri Akang, Sinta," tegas Intan. "Sudahlah, aku mau ada urusan dulu. Nanti aku pikirkan lagi. Sekalian nanti kita ketemu di tempat biasa," pesan balasan Heru untuk menutup pesan singkatnya dengan Intan. Tak lama kemudian Barja sampai ke rumah Heru dengan membawa mobil milik Heru yang selalu dibawa pulang Barja ke rumahnya. "Sudah siap Kang?" tanya Barja. "Sudah. Sebentar, aku ke dalam dulu pamit sama biniku dulu," jawab Heru. Heru masuk ke dalam mengambil perlengkapan bekal untuk di jalan. Sebetulnya bisa saja Heru berhenti di warung-warung nasi di pinggir jalan. Namun Heru lebih suka dengan masakan istrinya di rumah. "Ayo berangkat, sudah jam 6:30, ajak Heru. Mereka berdua berjalan beriringan untuk masuk ke mobil. Kemudian Sinta keluar dan berdiri di depan pintu mobil melambaikan tangan kepada sang suami sambil berseru, "Hati-hati di jalan Kang. Jangan telat makan," teriak Sinta. Kemudian mereka melaju meninggalkan rumah. Di jalan Heru sedikit melamun sehingga menarik perhatian Barja yang duduk di samping Heru. Dengan memberanikan diri Barja bertanya kepada Heru, "Kuperhatikan Akang nampak melamun akhir-akhir ini. Kenapa Kang? Ada masalahkah dengan istri Akang?" tanya Barja. "Tidak, aku tidak ada masalah dengan biniku," saut Heru tanpa melihat Barja, tapi ia terus saja memicit pelipis matanya. "Terus ada masalah lainkah? Tidak ada kendala kan dengan para pekerja Akang? Atau ada seseorang yang mengganggu Akang?" tanya Barja lagi. "Sebenarnya aku sedang ada masalah dengan seseorang. Tapi masalah ini teramat serius Barja. Bahkan bisa mengancamku," jawab Heru serasa frustasi dengan semua yang tengah dialaminya. "Masalah apa yang tengah Kang hadapi? Apa perlu aku turun tangan untuk membantu?" timpal Barja. "Barja, kau sudah kuanggap saudara sendiri. Kukira tidak ada salahnya aku bercerita padamu. Siapa tahu kau bisa membantuku."
Tentu saja, Kang. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Aku sudah banyak berhutang budi sama kamu. Kau telah banyak membantuku. Jadi giliran aku yang membalas kebaikanmu. Barja, aku sedang ada masalah besar. Aku sudah melakukan kesalahan. Tapi itu murni atas dasar dari kesadaran kita berdua. Maksud Akang apa? Kita berdua. Barja mengerutkan dahi kebingungan dengan ucapan bosnya. Iya Barja, aku telah melakukan kesalahan dengan mengkhianati istriku. Aku telah jatuh cinta dengan seorang gadis dari desa seberang yang orang tuanya bekerja di kebunku. Dia adalah Intan Aminati. Astaga, bisa-bisanya Kang mengkhianati istri sendiri. Sadar Kang, Teh Sinta tidak kekurangan satu apapun. Meskipun sampai sekarang kalian belum dikaruniai anak, protes Barja. Barja, aku pun tidak ingin mengkhianati istriku, Sinta. Tapi apa daya, aku lelaki normal. Aku ingin punya anak. Tapi aku telah melakukan kesalahan dengan berbuat jauh dengan anak gadis orang. Dan sekarang, gadis itu sedang mengandung calon anakku. Kamu tahu kan, sekalinya aku berbuat kesalahan fatal, orang tua Sinta tidak akan pernah memaafkanku. Begitupun dengan kedua orang tuaku. Heru bercerita panjang lebar, membuka semuanya pada Barja. Akang yakin kalau gadis itu setia terhadap Akang. Bisa jadi kan, anak yang dikandung perempuan itu bukan anak Akang. Bisa saja dia memanfaatkan situasi karena ingin numpang hidup mewah bersama Akang, tutur Barja. Apalagi gadis itu terkenal cantik di kampung ini. Tentu saja pasti banyak lelaki yang jatuh cinta terhadapnya dan berusaha mendekatinya. Terlebih lagi waktu itu aku melihat dia berboncengan dengan pemuda seberang, ujar Barja berusaha mengompori. Barja sempat menaruh hati juga terhadap gadis itu, namun ditolak mentah-mentah, sehingga timbullah niat jahat di hatinya. Dia minta aku segera bertanggung jawab terhadap kandungannya, Barja. Bagaimana menurutmu? Sedangkan aku belum siap. Kalau tidak, dia terus saja memaksaku. Terlebih dia mengancamku akan melaporkannya terhadap istriku dan keluargaku. Heru berkata dengan nada bergetar. Nanti kita pikirkan soal itu, Kang. Serahkan semuanya kepadaku. Aku punya kenalan orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang akan hadapi ini, tutur Barja. Sekarang kita urus dulu pekerjaan kita. Lumayan ada orang yang ingin menjual kebunnya dengan harga rendah. Tentu saja sudah kurus semuanya dengan iming-iming supaya dia mau menjual kebun itu sama kita, Barja berkata dengan senyum sinis. Sementara di rumah Intan, keluarga sederhana ini sedang berkumpul di meja makan. Ayah Intan yang notabene hanya pekerja buruh di kebun milik Heru, dan ibunya Intan yang selalu membantu pekerjaan sang suami di kebun tersebut. Intan memiliki seorang adik yang bernama Lestari. Lestari baru memasuki sekolah menengah pertama. Lestari anaknya rajin, jujur, dan berprestasi di sekolahnya. Lestari anaknya rajin, jujur, dan berprestasi di sekolahnya, sehingga dia mendapat beasiswa di sekolahnya. Intan pun anak yang cerdas, cuman karena keterbatasan biaya, orang tuanya yang bekerja cuman mengandalkan buruh kebun, sehingga dia terpaksa tidak melanjutkan ke universitas seperti yang dia impikan. Intan sadar akan kekurangan yang dimiliki orang tuanya, sehingga Intan terpaksa harus membantu biaya keseharian keluarganya dan juga adiknya dengan menjadi pekerja di kebun milik Heru.
Pak, sebentar lagi Lestari waktunya bayar SPP. Kemarin uang yang ibu pegang sudah menipis, Pak, ucap Burumi ibunya Intan. Sabar, Bu. Minggu depan katanya mertuanya Nak Haru mau kesini, ngasih uang upah kerja kita. Jawab Pak Kosim ayah Intan sambil tersenyum lembut. Singkat cerita, di dalam kamar, Intan nampak sibuk mengotak-ngatik benda pipi kesayangannya yang merupakan hadiah dari sang ayah sewaktu dia ulang tahun. Sampai detik ini Intan belum juga memberitahu tentang kehamilannya yang sedang ia sembunyikan dari orang tuanya. Saat sedang mengetik sebuah pesan, tiba-tiba Intan merasakan mual di perut sampai ia berlari ke dalam kamar mandi. Kebetulan letak kamar mandi bersebelahan dengan dapur, sehingga ia tidak sengaja bertabrakan dengan sang ibu yang sedang beres-beres meja makan sisa mereka makan bersama sore tadi. Intan, kalau sedang di dalam rumah jalan pelan-pelan saja, Nduk. Kenapa lari-larian begitu? Tanya ibunya setengah kaget. Maaf, Bu, Intan gak sengaja. Intan buru-buru mau ke kamar mandi. Sambil memegang perut Intan berlari ke kamar mandi. Dasar anak gadis. Dianggap tunggul apa ya ibunya. Segede gaban ini sampai ditabrak. Gumam Burumi sambil terkekeh. Di dalam kamar mandi Intan langsung mengeluarkan isi perut. Makanan yang ia santap tadi sore, ia muntahkan kembali semuanya. Dan suara muntahan Intan berhasil menarik perhatian sang ibu yang masih beres-beres di dapur. Intan, kamu muntah-muntah, Nduk. Apalagi sakit kamu, Nduk? Tanya ibu Intan terdengar khawatir. Tidak, Bu. Intan cuma masuk angin saja. Jawab Intan dari dalam. Kemudian Intan keluar dengan wajah pucat. Kamu sakit, Nduk. Kok pucat begini wajahnya? Ayo kita ke puskesmas. Ajak ibu Intan dengan khawatir. Kayaknya kamu kecapean. Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa makan. Pulang pun selalu kesorean. Ibu khawatir. Sebaiknya kita ke puskesmas saja. Timpal Ibu Rumi yang memaksa Intan untuk dibawa ke puskesmas. Tidak usah, Bu. Intan istirahat saja, besok juga sembuh. Tolak Intan. Ya sudah kalau gitu. Ibu bikinkan kamu teh hangat ya, Nduk. Ucap Ibu Rumi yang segera membuatkan teh hangat untuk Intan. Intan mengangguk sambil tersenyum lembut. Maafkan Intan, Bu. Aku belum bisa mengatakan yang sebenarnya. Belum saatnya. Gumam Intan sambil menitikkan air mata. Singkat cerita, di desa sebelah, nampak Heru sedang sibuk dengan orang yang mau menjual kebun kepadanya. Sudah deal kan Kang Rudi? Saya sanggup bayar segitu nominalnya. Kalau Akang merasa keberatan dengan harga yang saya kasih, Akang jual saja ke orang lain. Mungkin tengkulak di luar sana bisa saja membeli kebun Akang dengan harga jauh lebih rendah dibanding saya. Tegas Heru. Baiklah juragan, tidak apa-apa. Saya sedang membutuhkan dana itu untuk biaya anak saya yang sedang bersekolah di kota. Jawab Pak Rudi dengan raut wajah sedih sebab kebun satu-satunya warisan dari mendiang kedua orang tua beliau. Terpaksa ia jual sebab harus membiayai putranya yang bersekolah di luar kota. Pesan masuk ke aplikasi handphone milik Heru. Sudah siap urusan di sana, Kang. Isi pesan Sinta di ponsel Heru. Sudah. Ini Akang sudah keluar dari desa Singosari. Balas Heru. Syukurlah. Kemarin malam ibu sama bapakku ke rumah. Katanya ada yang mau dibicarakan penting. Balasan Sinta kembali. Baiklah. Setelah Akang sampai ke rumah, Akang akan menemui mereka.
Heru membalas pesan Sinta. "Cepat sedikit, Cah," perintah Heru. Kemudian Heru menyuruh Barja agar mempercepat laju mobilnya supaya cepat sampai ke rumah. Begitu bahagia Heru saat ini karena telah berhasil mengantongi 1 sertifikat tanah lagi. Sementara di tempat lain, "Bu, Intan pergi dulu, ada urusan kerjaan sebentar," pamit Intan kepada ibunya. "Memangnya hari ini tidak libur, Neng?" tanya Bu Rumi. "Tidak, Bu. Hari ini ada mobil yang mengirim pembibitan masuk ke kebun. Kalau Intan tidak masuk nanti tidak ada yang mendatanya," jawab Intan yang bekerja sebagai pengawas kebun. "Baiklah, hati-hati di jalan. Jangan ngebut bawa motornya, Neng. Semalam habis hujan pasti sangat licin jalannya," pesan Ibu Rumi pada anak gadisnya. Setelah Intan pamit, ibunya lanjut membereskan rumah. Kebetulan hari ini Ibu Intan meminta libur 1 hari karena kurang enak badan. Ibu Rumi juga tak lupa merapikan kamar Intan sampai ia menemukan sesuatu yang janggal. "Apa ini?" gumam Bu Rumi. Tatapan Bu Rumi tertuju pada tumpukan baju yang ada di dalam lemari milik putrinya, Intan. Di dalam tumpukan baju terdapat bungkusan kantong plastik warna hitam. Dengan ragu tangan Bu Rumi menggapai bungkusan tersebut, lalu perlahan membuka ikatannya. Dan betapa terkejutnya Bu Rumi saat melihat isi dalam plastik itu. Ini kan alat tes kehamilan. Tapi milik siapa? Kenapa berada di dalam lemari milik Intan?" Kepala Ibu Rumi dipenuhi banyak tanda tanya. Wajahnya Bu Rumi kelihatan tegang. "Oh Tuhan, apakah tidak mungkin. Tidak mungkin ini milik Intan." Ibu Rumi coba menepis pikiran miringnya pada Intan. Kemudian dia kembali membungkusnya lagi dan membawa keluar dari kamar anak gadisnya. Bermaksud nanti sepulangnya Intan dari kebun milik juragan Heru, sang ibu akan menginterogasinya. Semoga apa yang ada di pikiran Bu Rumi saat ini tidaklah benar. Singkat cerita, "Assalamualaikum," suara Intan terdengar setelah tiba di rumah. "Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga, Nduk," tutur ayah Intan. "Ada apa, Pak? Sepertinya ada yang serius sampai kalian menunggu Intan," tanya Intan heran melihat kedua orang tuanya seakan menatap Intan dengan penuh tanda tanya besar. "Duduk dulu, Neng. Minum dulu. Ibu sama bapak mau bertanya sama Neng." Pak Kosim mempersilahkan Intan duduk dan menyuguhkan Intan segelas teh hangat. "Ada apa, Pak? Bu?" tanya Intan kebingungan. Bu Rumi masuk ke dalam kamarnya lalu bergegas menghampiri Intan dan ayahnya yang tengah duduk di kursi ruang tamu. "Neng, ibu mau bertanya, tolong jawab dengan jujur. Barang ini milik siapa?" tanya Bu Rumi. "Maaf, tadi ibu tidak sengaja. Tadi menemukannya pas lagi beresin kamar kamu," tutur Bu Rumi sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong plastik warna hitam. "Semoga prasangka ibu salah. Ini pasti bukan milik kamu kan, Nduk? Tolong jawab pertanyaan ibu ya, Nduk," tutur Bu Rumi. Intan syok bukan kepalang. Rupanya sesuatu yang telah ia sembunyikan selama ini diketahui oleh ibunya sendiri. Intan hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepala tidak tahu harus menjawab apa. "Jawab, Nduk. Itu ibu kamu sedang bertanya," sentak Pak Kosim bapaknya Intan. Dan bukannya menjawab pertanyaan dari kedua orang tuanya, Intan kini malah menangis. "Jadi alat tes kehamilan ini milikmu?" tanya Pak Kosim yang mencoba menahan amarahnya.
Intan hanya menganggukkan kepala dengan pelan sambil masih terisak. Satu tamparan keras dari tangan Pak Kosim mengenai wajah Intan. "Bapak, apa yang Bapak lakukan? Kenapa menamparnya?" Refleks Purumi menjerit kemudian merangkul anaknya. "Dasar anak tak tahu diuntung!" hardik Pak Kosim sampai suaranya naik 2 oktav. "Bikin malu keluarga saja. Dasar anak kurang ajar. Katakan siapa bapak dari anak yang sedang kau kandung itu?" teriak Pak Kosim. Dia Juragan Heru, Pak," jawab Intan sambil terbata. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.